Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Tia Oktavianti dari SDN Haji Agus Salim untuk melaksanakan tantangan literasi pada bulan Mei. Di bulan Mei ini tantangan literasinya adalah merangkum cerita dari majalah Hibar. Majalah Hibar yang diambil adalah edisi khusus literasi yang pertama di tahun 2024. Artikel yang saya ambil dari majalah Hibar ini yaitu ada di halaman 32 dan 33. Ini bercerita tentang carita Gunung Papandayan. Ditulis oleh Agus Derajat atau disebut juga Jenet pada tahun 2012. Sebenarnya Agus Derajat ini juga merangkum dari tulisannya Nyi Anah pada tahun 1912. Dia rangkum lagi, diceritakan lagi oleh Agus Derajat pada tahun 2012. Teknik review yang saya gunakan adalah teknik AIH, alasan, isi, dan hikmah. Alasannya ini, kenapa saya memilih artikel ini dari beberapa artikel yang ada di majalah Hibar. Yang pertama, ini tentang sastra dan budaya yang ada di daerah kita, di daerah saya khususnya ya, daerah Jawa Barat. Jadi saya tertantang untuk mereview artikel tersebut. Kemudian sebenarnya cerita ini berbahasa Sunda, dan jadi saya tertantang untuk membuat kenapa dari bahasa Sunda saya review dengan bahasa Indonesia. Apa isi dari artikel ini? Isi dari artikel ini sebenarnya Bapak Agus Derajat ini memberi poin-poin tentang cerita Gunung Papandayan ini. Ada 19 poin, cuman saya mereview dari cerita ini menjadi cuman 6 poin saja. Yang pertama, Gunung Papandayan ini sudah terkenal dan sudah meletus pada zaman dahulu dan menjadi sebuah kawah. Jadi Gunung Papandayan ini sudah pernah meletus dan letusannya ini menjadi sebuah kawah. Yang kedua, di antara kolam dan kawah, di antara ada kolam dan kawah ini, di tengah-tengahnya itu ada sungai. Sungainya itu airnya sangat jernih tetapi airnya itu dingin. Jernih tetapi dingin. Yang ketiga, di Gunung Papandayan ada seorang penjaga ya. Ada seorang penjaga yang menguasai para makhluk gaib, dan makhluk gaib tersebut sangat tunduk kepada penjaga tersebut. Makhluk-makhluk itu seperti siluman dan para dedemit ya. Penjaganya itu adalah seorang ratu. Yang keempat, ada yang mengatakan bahwa siluman dan dedemit tersebut asalnya merupakan seorang manusia. Tetapi manusia tersebut ketika dia hidup di dunia selalu berbuat jahat dan suka menganiaya, jahil, dengki kepada sesama manusia lainnya. Bahkan ada yang sampai jahat kepada kedua orang tuanya. Yang kelima, karena kejahatan mereka, akhirnya setelah meninggal, roh-roh tersebut pindah ke Gunung Gede Papandayan untuk menjadi abdi-abdi ratu para dedemit tersebut, para siluman-siluman tersebut. Yang keenam, pekerjaan siluman itu yaitu menunggu api kawah dan membuat sekeliling kawah tersebut terlihat bersih. Jadi manusia-manusia yang waktu itunya hidup di dunianya itu
jahat, jahil, bahkan ada yang menjahati orang tuanya. Setelah dia meninggal, roh-rohnya itu diambil oleh ratu yang menjaga Gunung Papandayan tersebut untuk menjaga dan membersihkan kawah Gunung Papandayan. Itu adalah siksaan untuk orang-orang atau roh-roh yang di dunianya berbuat jahat seperti disebutkan tadi gitu ya, sampai akhirnya mereka diambil lagi oleh langit, dan sebelum mereka dibawa, mereka dimandikan terlebih dahulu agar kotoran atau kejahatan mereka itu hilang. Itu isi dari cerita ini. Kemudian apa sih hikmahnya yang bisa kita ambil dari cerita ini? Dari cerita di atas, jadi dari cerita tadi saya menyadari bahwa ternyata perbuatan jahat akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita lakukan gitu. Ini baru hanya di dalam cerita gitu. Apalagi nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, apa yang kita perbuat di dunia ini nanti akan Allah beri ganjaran yang setimpal apa yang kita perbuat di dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review di tantangan bulan Mei ini. Terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata atau salah pengucapan. Billahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.